kita bisa jawab di akhir sesi satu persatu gitu ya, giliran untuk menjawab pertanyaan daripada teman-teman semuanya. Ada Pak chatnya. Siap. Ada ya, oke, nanti boleh ditinggalkan pertanyaannya di chat gitu ya. Nah, sebagai pembukaan, mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya, apa itu PT Salam Pacific Indonesia Lines? Mungkin juga baru pertama kali mendengar. Nah, saya di sini akan memperkenalkan apa itu PT Salam Pacific Indonesia Lines, atau mungkin yang biasa orang familiar dengar dengan nama PT Spill ya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Screen? Oh, oke. Oke. Cukup jelas ya tampilan slide-nya ya? Jelas, Pak. Jelas, oke. Nah, kita biasa dikenal dengan perusahaan pelayaran. Mungkin kalau teman-teman pernah tahu ada perusahaan yang mengirimkan barang dengan menggunakan kapal kontainer, ya, dengan menggunakan peti kemas. Nah, itu adalah perusahaan pelayaran. Ada beberapa perusahaan pelayaran di Surabaya, salah satunya adalah PT Spill, ya. Dan berdasarkan juga survei dari Liners, Alpha Liners gitu ya, ada salah satu lembaga yang dia mensurvei untuk semua perusahaan pelayaran di seluruh dunia. Tuh. PT Spill ada di urutan 25 besar di dunia. Nah, dan kita boleh berbangga bahwa kita menjadi satu-satunya perusahaan pelayaran di Indonesia yang ada di posisi tersebut, di bawah. Jadi untuk domestik itu masih ada di bawah 25 ya. Nah, tentunya ini menjadi suatu prestasi bagi kita semuanya gitu ya, dan juga kita berharap bahwa performa yang demikian bisa terus dipertahankan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan bahwa PT Spill ini sebenarnya kita bukan cuma perusahaan pelayaran, tapi nanti Pak Reli sama Pak Kurniadi juga akan menjelaskan berbagai layanannya kita, bahwa kita ini beyond the shipping company ya. Jadi kita mau menerobos, kita mau mencoba mendobrak kebiasaan perusahaan pelayaran yang lama. Nah, mungkin teman-teman di teknik industri, terutama untuk mata kuliah supply chain management juga belajar gitu ya, bagaimana manajemen rantai pasok seperti apa, dan salah satunya adalah gimana perusahaan transportasi itu menjadi salah satu jembatan untuk bagaimana distribusi logistik di daerah-daerah. Oke, saya mulai dulu dengan bagaimana perjalanan PT Salam Pacific Indonesia Lines ini supaya kita sama-sama kenal ya. Owner memulai di tahun 1970, jadi genap pada tahun ini kita berusia 50 tahun ya. Dulu sempat namanya bukan PT Salam Pacific Indonesia Lines, sempat berganti-ganti nama sampai di tahun 84 kita pakai nama PT Salam Pacific Indonesia Lines sampai dengan sekarang ya. Di tahun 2017 itu kita juga menjadi satu-satunya perusahaan pelayaran yang bisa memberikan alternatif kepada customer untuk membooking layanannya dengan menggunakan aplikasi. Namanya adalah MySpill. Nah, kalau teman-teman pernah atau sering untuk order ojek online ya, jadi kurang lebih kira-kira sistemnya adalah seperti demikian. Bisa order jasanya Spill itu dengan menggunakan aplikasi. Aplikasinya bisa di-download secara gratis di Play Store ataupun di App Store. Nanti teman-teman juga boleh cek, boleh download, boleh install. Itu adalah kita menjadi pionir di dalam kita mencetuskan untuk bisa membooking layanan dengan menggunakan aplikasi. Namanya adalah MySpill ya. Kemudian di tahun 2018 PT Spill juga semakin berkomitmen untuk memberikan end-to-end SCM solution dengan kita joint venture dengan salah satu perusahaan logistik terbesar di dunia ya, 7 besar di dunia, namanya adalah PT Tologistik ya. Jadi untuk aktivitas kalau PT Spill untuk kegiatan-kegiatan yang domestik, pengiriman barang domestik. Kalau untuk aktivitas yang overseas, pengiriman barang yang di luar
ekspor impor itu dengan menggunakan bendera PT Spiltol Indonesia atau biasa dikenal dengan STI. Oke. Nah, di sini saya juga akan memperkenalkan beberapa group of companies. Jadi kalau nanti teman-teman nanti ini sudah semester akhir ya, sebentar lagi teman-teman akan masuk di dunia kerja, teman-teman sudah mulai familiar dengan beberapa nama-nama perusahaan, gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ada dengar nama perusahaan, salah satunya nanti akan saya sebutkan ini merupakan masih menjadi bagian atau group of companies kita. Untuk container carrier sendiri ada PT Salam Pacific Indonesia Lines ya, pengiriman barang dengan menggunakan peti kemas. Peti kemasnya spill gampang di notice, warnanya adalah hijau seperti yang tertera di slide. Kemudian ada emblemnya spill di situ ya. Kalau teman-teman juga belajar mungkin yang jurusan kargo itu mungkin juga belajar bagaimana identitas dari sebuah kontainer. Kalau kita punya prefix itu adalah SPNU ya. Jadi itu adalah identitasnya PT Spill di situ. Nah, kita juga punya terminal operator perusahaan bongkar muat ya, di Surabaya ada PT Nilamport Terminal Indonesia NPTI. Kemudian di Jakarta ada PT NPH Adipurusa, PT Adipurusa, ya, itu untuk terminal operator. Kemudian ada juga kapal yang dia mengangkut kendaraan beroda, atau biasanya orang bilang namanya kapal roll on roll off, kapal roro, ya. Itu ada di bawah bendera PT NYK Spill Indororo NSI, pusatnya ada di Jakarta. Ya. Itu untuk car carrier. Kemudian ada bulk carrier. Bulk carrier itu kapal curah, ya, mengangkut muatan curah. Itu di bawah bendera PT Pelayaran Mana Lagi, pusatnya ada di Surabaya. Tidak cukup untuk mengoperasikan kapal, tetapi kita juga punya dock and shipyard. Jadi kalau misalkan teman-teman, analoginya seperti ini. Kalau teman-teman punya kendaraan pribadi gitu ya, motor ataupun mobil, tentu ada masanya untuk servis berkala, ya, servis rutin. Atau kalau misal terjadi kerusakan atau penggantian suku cadang, Anda bawa mobil atau motor Anda ke bengkel, gitu ya. Nah, kalau kapal itu istilahnya adalah docking. Nah, itu ada di bawah bendera PT Dok Pantai Lamongan. Pusatnya ada di Lamongan, ya. Jadi itu adalah lini bisnis daripada group of companies PT Spill. Dan yang terakhir adalah seperti yang tadi saya sempat mention, untuk memberikan end-to-end SCM solution, kita ada di bawah bendera PT Spiltol Indonesia. Ya. Oke, ini adalah group of companies kita. Oke. Nah, kalau PT Spill sendiri pusatnya ada di mana? PT Spill sendiri pusatnya ada di Surabaya. Ya. PT Spill pusatnya ada di Surabaya. Kita punya kurang lebih 60 kapal kontainer yang mulai kapasitasnya mulai dari 288 sampai 3.500 TEUs. Ya, kalau untuk kontainer satuannya adalah TEUs, 20 equivalent unit. Ya, itu untuk satu kontainer 20 feet. Jadi kita ngomongnya bukan dengan satuan yang lain, tapi satuannya adalah TEUs yang diakui secara internasional. Ya. Atau orang lapangan bilang biasanya BOK, oke lah. Ya, tapi yang benar secara internasional satuannya adalah TEUs. Total capacity sekitar 60.000 TEUs untuk semuanya. Ya. Kita punya dock and shipyard ada di Lamongan. Kemudian untuk terminal operator ada di Tanjung Priok Jakarta tadi ya, PT Adipurusa sama PT NPTI itu ada di Tanjung Perak Surabaya. Punya 5 kapal bulk carrier ya dengan kapasiti 50.000 DWT, 3 kapal roro, 37 depo di 26 kota. Kemudian untuk alat berat untuk menunjang kegiatan bongkar muat, kita punya 31 reach staker, 3 side loader, 5 top loader, 64 forklift, 24 crane, dan 130 kurang lebih 130 unit trailer. Mungkin ada update Pak Kurniadi jumlahnya berapa? Kurang lebih segitu ya, 130 unit trailer. Tahun lalu di Surabaya dan Jakarta ya. Oke, nanti untuk kegiatan daripada inland service nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Areli dan Pak Kurniadi. Kita punya
tahun ini kita punya 39 cabang di seluruh Indonesia. Cabang terbaru, cabang yang paling muda adalah Semarang, baru dibuka sekitar Maret kemarin. Ya. Kita punya 39 cabang, kita banyak terkonsentrasi memang di wilayah Indonesia Timur. Ya. Nah, mungkin teman-teman di sini di UK Petra tidak semuanya juga berasal dari Surabaya ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang juga berasal dari luar daerah. Nah, kalau misalkan ada salah satu cabang di situ, nah nanti boleh mungkin punya kesempatan karir di PT Spil bisa ditempatkan di cabang kita ya, yang menjadi lokasi asal teman-teman semuanya. Oke. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung bahwa kita punya aplikasi di mana sekarang customer tidak lagi membooking layanannya secara konvensional dengan datang ke kantor, antri, ambil nomor antrian, atau mereka harus telepon marketing di kantor, tapi mereka sudah bisa pesan lewat aplikasi, kapan saja, di mana saja, ya. Bahkan bisa cek kedatangan kapal di sana, cek jadwal kapal, ya. Kemudian melakukan booking, gimana mereka juga track and trace muatan sampai dengan melakukan pembayaran secara online. Itu melalui satu aplikasi namanya adalah MySpil. Oke. Nah, untuk menjamin keamanan daripada kargo yang dipercayakan oleh customer kepada kita, maka kita juga memberikan proteksi berupa asuransi. Nah, ini di sini kita bekerja sama dengan asuransi MAG. Ya, kalau misalkan teman-teman juga pernah belanja online gitu ya di Tokopedia ataupun di Shopee, kadang-kadang juga ditawari apakah barang Anda mau diasuransikan atau enggak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi customer juga punya opsi untuk mereka mengasuransikan muatannya. Karena tidak jarang bahwa kadang isi muatannya itu lebih besar daripada biaya pengirimannya. Nah, oleh karena itu di sini kita menjawab kebutuhan customer untuk kita menawarkan asuransi. Kita bekerja sama dengan asuransi MAG. Ya. Nah, PT Spil di sini juga menjadi perusahaan pelayanan pertama yang tergabung di salah satu platform digital untuk semua shipping company. Namanya adalah Intra. Ya, kita menjadi perusahaan pelayanan Indonesia pertama yang tergabung di Intra. Jadi Anda kalau masuk di digital platform Intra, Anda bisa temukan layanan PT Spil di sana. Ya. Intra ini juga bisa diakses lewat aplikasi MySpil ataupun Anda masuk ke website spil.co.id. Ya. Nah, ini yang tadi saya singgung untuk spill tracking, nanti lebih jelasnya dan lebih detailnya akan dijelaskan oleh Pak Kurniadi dan Pak Reli, ada sesinya tersendiri untuk menjelaskan hal ini. Ya. Itu kurang lebih perkenalan company profile daripada PT Salam Pasifik Indonesia Lines. Ya, teman-teman bisa akses kita, bisa temukan juga kita di website www.spil.co.id, di Facebook PT Salam Pasifik Indonesia Lines, di LinkedIn juga PT Salam Pasifik Indonesia Lines, dan di Instagram PT Spil. Ya, untuk apa? Untuk update seputar layanan kita. Dan juga mungkin ada kesempatan berkarir bagi teman-teman di UK Petra. Nah, nanti sebentar lagi Anda sudah masuk di semester akhir, sebentar lagi sudah mau masuk di dunia kerja. Yang berminat untuk berkarir di PT Spil nanti bisa temukan atau bisa akses kita di website, di Facebook, LinkedIn ataupun di Instagram. Ya. Nah, saya ada satu video singkat. Ya, kalau Anda mendengarkan penjelasan saya terus bosen gitu ya. Jadi saya tampilkan satu video company profile, kita saksikan sama-sama.
kantornya Spill nih, kayak kita lihat aktivitas dalamnya. Siapapun, baik itu booking sampai pembayaran, kita bisa lakukan baik weekend. Oke, itu aja perkenalan sekilas dari PT Salam Pasifik Indonesia Lines. Mungkin dari teman-teman sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditinggalkan di kolom chat ya. Untuk teman-teman semuanya, semoga dengan ini sudah cukup jelas untuk perkenalan apa itu PT Salam Pasifik Indonesia Lines dan yang menjadi bagian dari grup kita juga. Ya. Untuk sesi berikutnya saya serahkan ke Pak Kurniadi. Silakan Pak. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, Bu Nova ya, Bu Nova dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Saya Kurniadi, selamat pagi semuanya. Saya kali ini akan membawakan presentasi terkait logistik di PT Salam Pasifik based on experience kami. Jadi tidak terlalu teoritikal, tapi lebih ke arah praktikal. Ya bisa dipastikan juga. Mungkin teman-teman mau ngecek apakah teorinya sesuai dengan prakteknya atau bagaimana, mungkin bisa di-compare, tidak ada masalah. Nanti kita sharing-sharing aja di akhir sesi ya. Mungkin saya mulai dulu di sesi saya. Oke. Tanpa berbahasa-basi dan panjang lebar, karena kita semua juga punya waktu yang terbatas, jadi saya mulai aja. Presentasi kita terkait PT Salam Pasifik Indonesia Lines tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Febri terkait beberapa grup dan bisnis dari company Spill, pelayaran Spill ya.
Salah satunya juga kita sebenarnya dulu ada satu grup lagi yang namanya PT Tepi Logistik yang ada di logo kanan bawah itu, sebelahnya benderanya Spill. Itu adalah anak perusahaan dari PT Salam Pasifik yang bergerak dalam bidang forwarding atau logistiknya, forwarding atau MKL-nya. Nah, sejak tahun 2017 lalu, sedikit sharing terkait histori kita, PT Tepi Logistik kita sinergikan dengan PT Spill, walaupun di dalamnya surat izin usahanya tetap berbeda. Tapi kita mensinergikan bisnis ini supaya didapatkanlah suatu servis yang end to end, mulai dari servis kita seperti one stop shopping seperti itu. Jadi kita punya servis yang mulai dari yang terlengkap sampai yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan customer. Oke, kita lanjut. Saya dari Inland Service Department di Operational Division. Kita lanjut ke slide yang pertama. Jadi, service yang kita miliki saat ini dengan sinergi Spill dan Tepil, secara singkatnya kita punya 4. Secara simpelnya kita punya 4 jenis service. Yaitu, itu yang di pojok kiri atas ada istilah POL dan POT. Mungkin teman-teman agak kurang familiar dengan istilah POL dan POT, saya sebutkan aja singkatannya. POL itu adalah Port of Loading dan POD itu adalah Port of Discharge, atau bisa kita sebut juga biasanya Port of Destination. POL itu adalah lokasi muat dan POD adalah lokasi bongkaran. Nah, servis yang kami miliki banyak, dari semua jenis kita singkatkan, kita rangkum dalam 4 jenis servis ini. Servis yang pertama adalah port to port. Port to port, penjelasannya nanti ada di slide selanjutnya. Terus kemudian port to door, ada yang ketiga door to port, dan yang terakhir yang paling lengkap door to door. Apa sih port to door to port, atau door to door ini? Kita lanjut ke slide selanjutnya, dimulai dari yang servis paling simple atau sederhana. Ini adalah servis yang dimiliki oleh PT Salam Pasifik pada awalnya. Sebagai mother company-nya, Spill bergerak dalam bidang servis port to port ini. Ilustrasinya seperti yang tertera pada slide, yaitu dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan. Nah, kapal Spill yang akan memuat peti kemas dari pelabuhan awal ke pelabuhan tujuan. Servis yang paling simple ini didapatkan berdasarkan service shipping saja, jadi belum logistik secara penuh. Nah, kemudian service door to port. Nah, ini service yang lebih lengkap sedikit ketimbang port to port. Service ini diberikan kepada customer yang memang memiliki keinginan untuk tidak ingin terlalu repot pada saat di port of loading-nya. Jadi mereka mempercayakan muatannya kepada kita, mulai dari proses pengambilan kargo sampai dengan pengirimannya ke port of destination atau pelabuhan tujuan. Tetapi tidak termasuk dalam servisnya untuk melakukan pengiriman langsung ke penerima di tujuan. Bagaimana dengan servis yang sebaliknya, port to door? Port to door sebenarnya mirip, serupa tapi tak sama, hanya saja berbeda dari sisi pelabuhan asal dan pelabuhan bongkaran saja. Kalau yang tadi di door to port adalah kegiatan logistik door-nya dilakukan di pelabuhan muat, maka yang port to door adalah kebalikannya, yaitu barang dikirimkan dari pelabuhan asal ke pelabuhan tujuan, dan di pelabuhan tujuan kami yang akan melakukan servis dooring hingga kargo sampai ke lokasi gudang atau warehouse si penerima. Nah, servis yang terakhir yang paling lengkap adalah servis door to door. Door to door ini adalah servis yang ya bisa dibilang paling lengkap karena si customer ini bisa juga meminta servis di mana kita itu diberikan kepercayaan untuk menghandle semua kargo mereka, mulai dari lokasi muat, gudang mereka, sampai dengan gudang penerima atau customer dari si shipper itu sendiri.
Seperti ini ilustrasinya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, dituliskan dulu aja, dikit. Saya lanjut dulu ke flow proses logistik yang kita jalankan selama ini. Untuk servis logistik yang kami berikan kepada para customer kami, tentunya pertama kali transaksi dilakukan dengan melakukan penawaran harga logistik, permintaan servis dari customer, kemudian customer sampaikan kepada tim komersial kami, dan tim komersial kami akan memberikan feedback berupa penawaran harga logistiknya. Tentunya ini semua juga terkait dengan servis yang dipilih oleh para customer. Bisa juga port to port, bisa door to port, bisa port to door, dan yang paling lengkap door to door. Itu semua customer bisa menentukan sendiri berdasarkan dengan kebutuhan dari para shipper maupun consignee. Step kedua, jika transaksi tersebut sudah ada kesepakatan antara pihak pengirim dengan kami sebagai transporter, maka permintaan tersebut atau request shipment tersebut kita buatkan bookingnya, booking logistik. Untuk apa sih booking logistik ini? Booking ini kita gunakan untuk merecord shipment dari customer, dari para customer, termasuk di dalamnya booking slot. Jadi kapal kita seperti yang tadi sudah ada disampaikan dan sudah ada dipresentasikan, tentunya kapal itu punya suatu kapasitas dari tujuan A ke tujuan B. Semisal tadi ada kapal yang kapasitasnya 3.000 teus. Nah, seandainya si customer ini seandainya kapal ini sudah hampir memasuki kapasitas maksimalnya di angka 90%, semisal nih ada customer baru, saya sebagai customer atau mungkin rekan-rekan sebagai customer akan melakukan booking logistik ke PT Spil Logistik, Pak, saya mau order 100 kontainer lagi untuk rute Surabaya ke Makassar menggunakan kapal Bapak yang kodenya Nisaka Voyage 4 2020. Nanti customer service kita akan memberikan option, informasi, dan bisa memberikan juga referensi kepada para customer untuk schedule-nya. Apakah di kapal tersebut 100 itu volume 100 bisa naik di kapal tersebut atau tidak, atau dipisah di beberapa kapal dengan rute yang sama, atau seperti apa, itu nanti akan direkomendasikan oleh tim customer service dari PT Selam Pasifik. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya. Nah, setelah teman-teman komersial kami, dalam hal ini si customer service melakukan booking logistik, order atau instruksi kerja dari si customer kepada kita akan tertera dalam program atau aplikasi internal kami. Kami punya internal program namanya Web OKD dan S1L, tapi mungkin saya nggak berikan screenshotnya. Nah, di aplikasi tersebut, para tim ISD akan melakukan assignment untuk door pickup di POL-nya. Seandainya kita ngomong masalah shipment dari Surabaya ke Makassar, seperti itu contohnya ya. Kita melakukan assignment door pickup ini, ya memang nanti ada di slide-slide selanjutnya terkait kita menggunakan mobil kita sendiri, spill truck, seperti yang tadi dijelasin sama Pak Febrian di slide sebelumnya. Kita juga punya spill truck, atau kita masih menggunakan jasa dari agent door yang kita miliki sebagai partner. Nanti ada pemilihannya di belakang, apa pertimbangannya dan lain-lain, kita bahas lebih lanjut di slide yang selanjutnya. Setelah itu, setelah proses muat selesai, tentunya surat jalan dari shipper itu harus kita collect dari si vendor, kemudian kita dokumentasikan dan kita update di dalam sistem kita sendiri. Fungsinya apa? Untuk melakukan service track and trace kepada customer, service kepada customer, supaya para customer ini juga mengetahui posisi kargo mereka sekarang ada di mana, bakalan naik kapal apa, terus kemudian kapan, apakah kapalnya sudah berangkat,
sudah tiba di tujuan, sudah dibongkar, atau mungkin juga sudah terdoringkan. Itulah fungsinya kita update di dalam sistem internal kita. Kemudian terkait surat jalan ini memang dibutuhkan untuk kegiatan logistik, terutama yang logistik door to door atau door di port of destination, port of discharge. Surat jalan ini adalah suatu mandatory ya. Kalau misalnya mau melakukan kegiatan door delivery di tujuan, mayoritas shipper kami adalah corporate. Corporate itu yang dimaksud adalah kayak perusahaan pabrik-pabrik sejenis F&B, kayak saya sebutin Coca-Cola, Nestle, Unilever, seperti itu. Di mana surat jalan itu adalah wajib untuk diberikan kepada konsignee sebelum proses delivery dilakukan. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa kargo yang dikirimkan pada peti kemas yang akan didelivery itu sesuai dengan purchase order atau PO dari si konsignee pada shipper. Ada beberapa juga sedikit cerita terkait surat jalan. Surat jalan ini kalau misalnya kita berikan hanya cuma scan-scanan saja, tidak diperkenankan bongkar oleh para konsignee. Maka dari itu surat jalan ini juga maintain surat jalan itu juga suatu hal yang penting di bidang proses bisnis logistik. Apabila terjadi kehilangan surat jalan, ini bisa jadi prosesnya nggak seideal ini. Ada lagi proses yang untuk mencarikan surat jalan pengganti, seperti ya kita harus buatkan surat kepolisian untuk mengganti surat jalan, terus kemudian kita mintakan lagi surat jalannya ke shipper dan sebagainya. Akan cukup rumit apabila tidak di-maintain dengan baik surat jalan ini. Nah, step selanjutnya adalah pembuatan final SI atau shipping instruction logistiknya. Ini dilakukan oleh tim customer service dan dokumen kami. Nah, setelah kargo atau kontainer tersebut sudah full on board atau sudah berangkat dari pelabuhan asal ke pelabuhan destinasi menggunakan kapal kami, step selanjutnya adalah memonitor muatan tersebut dan memberikan reportnya kepada shipper. Tentunya kalau teman-teman sebagai shipper pabrik gitu ya, teman-teman semua kan pasti ingin mengetahui kargo saya sekarang ada di mana, sudah berangkat belum, naik kapal apa, ada kendala atau tidak. Kalau ada kendala segera informasikan kepada saya, dan seterusnya sampai dengan kargo teman-teman sekalian akan terdoringkan di lokasi tujuan. Itu monitoring. Monitoring muatan tersebut nantinya sampai dengan proses delivery. Delivery itu artinya sudah didoringkan di tujuan, di penerima. Begitu si penerima menerima kargo dari teman-teman shipper, maka surat jalan yang tadi dikirimkan ke tujuan harus ditandatangan, bukti penerimaan oleh si penerima. Di dalam bisnis logistik ini, surat yang penting tadi surat jalan itu juga akan digunakan oleh kita sebagai tim transporter shipper dalam melakukan penagihan ke shipper. Kalau misalnya surat jalan itu tidak kita lengkapi, tidak ada sign dari pihak penerima, lokasi jumlahnya kurang atau ada kerusakan, itu akan menjadi suatu proses yang tidak ideal dan akan lebih lama proses penyelesaiannya. Tentunya kita juga sebagai transporter tidak bisa melakukan penagihan langsung kepada shipper sebelum kendala-kendala tersebut diselesaikan. Jadi penerimaan dan distribusi dokumen ini kita berikan kepada agendor kita atau mungkin kita sendiri, mobil kita sendiri sebelum proses dooring dilakukan. Penjadwalan, scheduling yang diberikan oleh tim agendor berkolaborasi dengan tim operasional port of destination, orang operasional ya, istilahnya orang awam itu orang operasionalnya lokasi tujuan, itu akan melakukan scheduling atau penjadwalan dooring
dari kontainer tersebut dan kapalnya sandar di pelabuhan tujuan sampai dengan kontainer itu turun ke site seaway, kita sebutnya kontainer yard, sampai dengan jadwal dooringnya ke penerima, itu yang melakukan adalah tim operasional berkolaborasi, berkomunikasi juga dengan tim agent door kita. Setelah ada jadwal yang telah disepakati oleh tiga belah pihak, agent door, kami sebagai transporter, dan pihak consignee, maka proses delivery baru bisa dilakukan. Proses delivery ini bisa dilakukan apabila syarat-syarat administratifnya juga sudah terpenuhi. Salah satunya adalah penerimaan dan distribusi dokumen. Dokumen untuk dooring logistik itu apa saja? Secara garis besar, dokumen yang dibutuhkan adalah berita acara, serah terima, nanti itu di-generate oleh tim kami. Terus kemudian surat jalan dari shipper yang tadi sempat dibahas. Kemudian yang ketiga ada juga bill of lading yang nanti akan ditukar dengan delivery order. Dan yang keempat, kita punya surat jalan yang namanya SOPT, singkatannya surat order pemakaian truk. Ya, ibaratnya kalau di bisnis umum itu namanya surat jalan dooring. Itu sih dari dokumen-dokumen, dari jenis-jenis dokumen yang harus dibawa oleh agent door sebelum melakukan door delivery ke consignee. Kemudian kita milih agent door-nya di port of destination, siapa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Proses delivery dilakukan. Proses delivery ini sampai ke tujuan dan di dalamnya termasuk penyelesaian apabila ada kendala, misalnya contoh kayak barang rusak, barang kurang, ganti alamat, dan seterusnya. Nah, setelah proses delivery selesai, proses dokumentasi lengkap, dokumen sudah kembali semua, dokumen yang menyatakan bahwa kargo telah diterima dengan baik dalam jumlah yang cukup sesuai dengan purchase order mereka, maka dokumen-dokumen tersebut akan dikembalikan dari si consignee kembali ke agent door kembali ke tim operasional port of destination kami. Fungsi dari dokumen tersebut tidak lain adalah untuk melakukan penagihan kepada si shipper. Maka dari itu dokumen-dokumen tersebut dicek, di-screening, dilakukan proses administrasi dan update di sistem, kemudian dikirimkan kembali ke Surabaya untuk dilakukan proses selanjutnya, yaitu penagihan kepada para shipper. Nah, kalau yang terakhir ini proses internal kami sih, pembuatan TTT atau kita sebut dengan tanda terima tagihan, kemudian pengiriman dokumen yang kembali ke Surabaya, nanti Surabaya yang akan melakukan penagihan kepada shipper. Nah, ini terkait dengan pemilihan vendor yang tadi sempat dibahas di proses logistik. Kita juga ada beberapa pertimbangan dalam menentukan vendor yang akan menjalankan delivery kepada consignee kita. Yang pertama adalah vendor harus memiliki izin usaha dan terdaftar sebagai perusahaan yang berizin lengkap. Kenapa kok seperti itu? Karena kita sebagai transporter, Spill Logistik adalah sebagai transporternya para shipper, tentunya bertanggung jawab terhadap keamanan dari kargo si shipper. Kalau misalnya kita memberikan kepercayaan kepada vendor yang mohon maaf tidak terdaftar, mungkin izin usahanya tidak jelas, dalam hal ini mungkin perorangan, dan seandainya kita ngomong the worst case, kontainer tersebut hilang, rusak, dan si agent door tidak memiliki tanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan juga kepada kita sebagai transporter yang memberikan pekerjaan, tentunya ini akan berdampak buruk kepada nama besar dari PT Salam Pasifik sendiri. Itulah kenapa kita juga memilih vendor tidak sembarangan punya truk kemudian kita jadikan vendor kita. Tidak semudah itu. Kemudian yang kedua, terdaftar izin usaha, tapi yang memiliki aset sendiri, bukan transporter
yang mengesapkan lagi. Loh, kenapa kok lebih dipilih yang punya aset sendiri ketimbang yang tidak punya aset, atau kalau kita sebutnya itu maklar ya. Karena kalau misalnya kita masih memberikan kepercayaan kepada third party, kemudian third party itu akan memberikan lagi ordernya kepada fourth party, otomatis di setiap rantai transportasi itu tersebut kan pasti akan ada profitnya setiap partinya itu. Otomatis harga yang kita dapatkan tidak kompetitif. Jadi banyak tangan dan banyak profit yang diperhitungkan. Itulah kenapa kita harus memilih vendor yang diusahakan memiliki aset sendiri supaya kita bisa menekan biaya transportasi. Yang ketiga adalah yang memiliki tarif kompetitif. Tarif kompetitif ini bukan serta-merta cari yang murah. Kompetitif ya mirip tapi berbeda ya 11-12 lah, tapi kita bilangnya itu yang kompetitif bukan yang murah. Karena kalau yang murah ini repot. Kadang kita bilang murah, tapi murahnya itu ternyata servisnya tidak memuaskan. Mobilnya murah, tapi begitu kita berikan order, datangnya disuruh jam 8, datangnya jam 10. Minta touring tanggal 11, touringnya tanggal 13. Nah, tentunya itu tidak menjadi pilihan agendor pilihan kami terkait dengan servis yang akan kita berikan kepada shipper, consignee, dan tentunya tetap akan berpengaruh terhadap nama dari perusahaan. Nah, ini seperti yang tadi sambungannya yang tarif kompetitif. Secara servis kita juga harus mempertimbangkan vendor yang tidak serta-merta harganya murah, tapi servisnya juga harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertimbangannya kalau misalnya kita dapat dua agendor, kita membandingkan dua agendor, yang satu harganya 1 juta, yang satu harganya 950 misalnya, selisih 50.000, tapi yang 1 juta bisa on time, kita minta datang jam 8, mereka datang jam 8, kita minta touring tanggal 10, dia touringkan tanggal 10. Sementara yang 950, kita minta touring jam 8, dia datang jam 8.30. Nah, itu juga akan mempengaruhi komentar dari para customer kami untuk servis ya. Kemudian term of payment atau jatuh tempo pembayaran. Tidak dipungkiri, term of payment ini juga menjadi salah satu faktor yang penting apabila kita di dalam bisnis B2B ya. Karena apa? Karena term of payment ini nanti hubungannya sama finansial, siklus keuangan dari perusahaan. Nah, yang terakhir untuk vendor selection, kita usahakan vendor itu yang memang mempunyai hubungan mutualisme dengan kita sendiri. Artinya kita memberikan kerjaan, memberikan muatan kepada mereka, dan mereka juga bisa memberikan feedbacknya dalam bentuk opportunity. Pak, saya sebagai agentor kamu, saya punya muatan kopra, saya punya muatan oli. Ini bisa saya berikan kepada kamu, saya kenalkan ya ke pemilik barangnya atau penerimanya. Nah, seperti itu yang kita harapkan dari vendor-vendor yang bekerja sama dengan PT Salam Pasifik. Kemudian terkait sama competitive price, ini kan seperti yang dibahas sebelumnya, vendor itu kalau bisa kita dapatkan harga yang kompetitif. Nah, pertimbangannya apa aja sih untuk vendor competitive price di perusahaan kami? Nah, di perusahaan kami untuk mendapatkan competitive price, kita juga bisa menggunakan sistem tender atau bidding. Tidak selalu harus spot ya, kita telepon satu persatu, vendornya Pak di Mojokerto harga berapa, terus nanti kita telepon ke yang satunya lagi untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Kita bisa pakai sistem tender, online tender atau bidding supaya didapatkan hasil yang lebih cepat dengan berbagai macam agendor yang berperan serta. Tapi tentunya agendor yang berperan serta dalam tender harus
mengikuti tata cara yang kedua, yaitu apple to apple. Apple to apple itu maksudnya apa? Tidak mungkin kita membandingkan, dan tidak seharusnya kita membandingkan agent door yang kelasnya berbeda. Maksudnya kelas berbeda itu seperti apa? Nah, istilah apple to apple ini saya rasa sudah familiar ya di rekan-rekan semua ya. Tentunya kalau misalnya vendor yang klasifikasinya A itu dalam artian apa? Harganya selama ini cukup murah, servisnya baik, monitoringnya, memberikan reportnya juga on time, disiplin, TOP-nya cukup panjang, di atas 30 hari, komunikasinya baik, nah itu seperti itu. Terus mobilnya dalam kondisi yang prima, jumlahnya juga misalnya mereka punya mobil 40 unit, nggak mungkin kita bandingkan dengan agent door yang ikut bidding dengan kondisi atau dengan status mobilnya cuma 2, servisnya itu lamban, harganya kadang murah kadang mahal. Nah, walaupun mereka sama-sama murah harganya, tentunya kita juga akan mempertimbangkan masalah jumlah armada. Yang satu 40, yang satu cuma 2. Kalau kami kalau kami suruh milih mana yang, kalau misalnya saya disuruh milih, Pak, agent door A itu mobilnya 40 harganya 1 juta, sama agent door B harganya 950 mobilnya cuma 2. Milih yang mana, Pak? Jawaban saya tergantung. Tergantung apa? Tergantung dengan customer apa yang akan dipercayakan kepada mereka. Berapa volume yang akan dihandle oleh mereka. Itu nanti ada. Jadi harus apple to apple. Tidak bisa kita bandingkan anjing dan kucing. Kemudian untuk mendapatkan competitive price, ya tentunya kita juga harus memiliki interpersonal yang baik dengan owner atau direksi dari perusahaan rekanan kita. Semakin dekat kita punya hubungan baik dengan mereka, tentunya juga mereka akan memiliki kalau kita bahas orang Surabaya itu sungkan gitu ya. Jadi mereka akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Kalau kita memberikan yang terbaik buat mereka, ya kita berharap juga mereka memberikan yang terbaik buat kita. Beberapa case untuk mendapatkan harga yang kompetitif, ya memang tidak bisa cuman berharap pada salesnya atau dari manajernya dari perusahaan rekanan. Kadang-kala kita memang perlu kontak langsung kepada bosnya, ownernya. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena di level-level tertentu pun mereka punya batasan. Mereka disuruh sama manajemen mereka untuk jual harga price-nya, market price-nya misalnya di angka 1 juta, tapi kita butuh angka 800. Ya tentunya yang bisa mutusin nggak mungkin selevel manajernya, tapi harus ownernya. Dengan beberapa pertimbangan, owner pasti akan tanya macam-macam. Berapa volumenya, sebulan berapa teus, berapa veus, di dalam kapal tertentu ini ada berapa muatannya, dan lain-lain. Nah, negotiation ini juga penting. Kalau misalnya kita masih bisa melakukan negosiasi di level-level bawahnya owner, ya sudah kita cukup melakukan negosiasi aja. Nggak perlu sampai ke ownernya. Tapi kalau misal di special case ditenderkan, kita butuh special price, ya kita memang perlu ngomong sampai ke level ownernya. Nah, persuasi juga penting. Persuasi ini juga penting untuk mendapatkan harga yang kompetitif selain negosiasi. Kadang-kala negosiasi itu gagal. Sudah diminta nego kasih harga dan lain-lain, sudah kasih janji macam-macam juga nggak mau. Mungkin kita perlu menggunakan persuasi, pendekatan persuasi. Dengan misalnya contoh, ya Pak, kalau yang ini kita berikan harga, tolong kasih harga sekian, volumenya cuma sekian, tapi nanti kita di shipment selanjutnya kita akan berikan customer yang volumenya lebih besar lagi, supaya Bapak juga bisa nutupi yang di sini minim profit, yang nanti di sana akan lebih besar profitnya. Hal seperti itulah persuasi. Nah, ini yang tadi sempat dibahas juga di atas, shipment volume. Volume ini juga akan mempengaruhi harga yang akan diberikan oleh perusahaan rekanan kepada kita.
baik itu di perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur, volume ini akan sangat berpengaruh kepada harga beli atau harga jual kita. Semakin besar volumenya, semakin bisa kita tekan harganya. Jadi kalau misalnya volume yang kita nggak berikan kepada mereka, mereka nggak ngerti berapa kira-kira volume yang akan diberikan kepada mereka, mereka akan berhitung, dan tentunya namanya perusahaan yang berbasis atau berorientasi kepada profit, tidak mungkin mereka nggak melakukan perhitungan yang detail terkait penentuan profitnya. Kalau mereka tidak mendapatkan gambaran terhadap volume, maka harga yang diberikan mereka pada kita adalah harga reguler, atau kita bilang market price. Dan itu tidak bisa digunakan untuk kepentingan tender. Kalau tender pasti dengan harga market price kita mayoritas kalah. Itu sih untuk competitive price dari kami itu. Terus yang terakhir, ada yang terakhir, KPI. Jadi KPI ini kita gunakan untuk singkatannya dulu ya, Key Performance Indicator. Mungkin teman-teman sudah tahu sih. KPI ini kita juga gunakan untuk melakukan evaluasi vendor-vendor yang jadi rekanan kita ini, bagaimana sih kompetensinya. Kompetensi dari agent door ini kalau di PT Salam Pasifik itu ada beberapa kategori, diantaranya zero claim, jadi kita nggak berharap ada klaim. Kalau mereka melakukan handling kargonya dengan baik, harusnya tidak ada klaim. Jadi zero claim yang pertama. Yang kedua, on time performance yang tadi saya sempat singgung terkait saya minta didoringkan tanggal berapa jam berapa, mereka harus achieve hal itu, on time performance. Dan kompetitif di price juga. Jadi harganya oke, nggak selalu murah ya, tapi harganya oke, servisnya oke, on time dan zero claim. Itu KPI yang akan jadi beban mereka dipertanggungjawabkan kepada kami. Nah ini slide yang tadi sempat saya singgung terkait vendor. Kita menggunakan vendor mensubkan atau menggunakan mobil sendiri. Kita kan punya mobil sendiri, Spill. Tapi kapan kita menggunakan vendor, kapan kita menggunakan mobil sendiri? Karena mobil kita juga terbatas, jujur aja sekarang masih terbatas karena kita fokuskan kendaraan kita di core bisnis kami, yaitu shipping line, untuk melakukan reposisi dari kontainer, mulai dari pelabuhan, mulai dari kontainer drop di pelabuhan, untuk memindahkan kontainer tersebut ke depo-depo kami. Yang pertama ini, uncertainty. Maksudnya apa uncertainty ini? Kalau kita menggunakan vendor, banyak vendor maksud saya, belum tentu juga order yang kita dapatkan pada hari itu banyak, belum tentu. Jadi ketidakpastian ini akan berpengaruh terhadap pemilihan atau decide menggunakan vendor atau on unit. Kalau misalnya dalam suatu hari orderannya itu membludak tinggi, naik signifikan, tentunya mobil sendiri nggak bisa mengatasi semua order tersebut. Tentunya kita harus melibatkan vendor. Tapi saat kita ordernya lagi minim dan dapat di-backup oleh mobil sendiri, ya tentunya kita akan memaksimalkan mobil kita sendiri ketimbang menggunakan vendor. Dua, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah servisnya. Servis dari vendor, seperti yang disebutkan di slide sebelumnya, itu juga jadi pertimbangan. Ada beberapa pabrikan yang memang tight ya jadwalnya. Kalau misalnya mereka minta jam 8 ya jam 8. Lewat dari jam 8 kita tidak akan bisa handle muatannya dia. Bisa saja mereka melimpahkan ke transporter lain, bisa saja juga diganti shift. Jadi kalau misalnya kita jam 8 pagi harus masuk, ternyata tidak bisa achieve, maka kita akan dipindahkan ke shift kedua. Shift kedua di jam 2 misalnya, otomatis mobil kita yang sudah sampai di sana akan menunggu lama untuk proses muatnya. Jadi servis dari tracking itu juga perlu dipertimbangkan. Seandainya vendor ini memang
masih diragukan servisnya, kemampuannya untuk melakukan on time performance, ya lebih baik kita menggunakan mobil sendiri karena terkait dengan servis faktor yang selanjutnya, tapi nanti ada. Nah, kemudian harga ini juga pastinya berpengaruh. Bedanya vendor dengan on unit tentunya selisihnya juga cukup signifikan. Kenapa kok cukup signifikan? Jelas, vendor ini perusahaan orientasinya ke profit. Artinya yang mereka jual kepada kita itu harganya bukan harga pokoknya, tetapi harga plus profit mereka. Nah, jika ada jika ada shipment dari customer kami dengan tarif yang minim, ya kita harus mempertimbangkan menggunakan vendor atau menggunakan mobil sendiri. Kalau misalnya menggunakan harga vendor ini dirasa berat untuk mencari harga tersebut, ya 90% kita melakukan compare, vendor tidak bersedia untuk mensupport dengan harga tersebut, ya mau tidak mau kita harus hitung penawaran dari customer, dan kalau memang jatuhnya bisa menggunakan mobil sendiri, kita akan menggunakan mobil sendiri. Nah, ini yang hubungannya sama yang poin kedua, service. Kontrol ini yang saya maksud dengan yang tadi, hubungannya dengan yang service. Kalau kita menggunakan vendor, maka controlling mereka itu akan lebih sulit ketimbang kita mengontrol unit sendiri. Di unit kita sendiri, di mobil spill, itu kita sudah lengkapi dengan GPS, kita sudah lengkapi dengan HT, terus kita juga ada nanti yang dijelasin sama Pak Rally, ada aplikasi yang bisa digunakan untuk melakukan track and trace kargo dan mobil, kita nyebutnya atau TOMS, sehingga dalam hal pemilihan vendor dan on unit, apabila kita mengedepankan kontrol dan service, tentunya kami memilih on unit. Seperti itu. Pertimbangannya banyak sih. Dan yang terakhir bukan priority. Nah, priority itu tergantung juga dengan kebutuhan. Kalau misalnya kita ada shipment yang mungkin harus wajib dilakukan dengan on time, tidak boleh salah, maka kita usahakan menggunakan mobil sendiri. Walaupun mobil kita juga terbatas jumlahnya saat ini, tapi kita akan coba menggunakan mobil sendiri ketimbang vendor. Terkecuali vendornya sudah terseleksi dengan baik dan masuk ke dalam kategori vendor yang kelas A. Kelas A itu bisa kita lepas lah ya, vendornya nggak perlu kita kontrol setiap hari, nggak perlu kita kontrol sedetail mungkin, kita bisa percayakan kargo kita kepada mereka. Itu vendor kelas A. Dan yang penting juga untuk dipikirkan adalah investment. Kenapa kok kita tidak semuanya menggunakan mobil sendiri? Itu adalah poin investment. Karena untuk melakukan investasi terhadap unit mobil saat ini mungkin juga bukan menjadi prioritas dari perusahaan kami, karena core bisnis kami merupakan shipping line dan logistik ini bisa dibilang masih dalam tahap melengkapi servis kami. Jadi mungkin investasinya cukup besar, bukan tidak mungkin untuk dilakukan, tapi mungkin sekarang bukan menjadi prioritas. Oleh karena itu kita masih juga menggunakan partnership dengan vendor-vendor. Nah, ini yang mungkin slide terakhir sih, terkait publish atau selling rate. Sebenarnya ini topiknya dari komersial, tapi tidak apa-apa, saya coba sharingkan. Untuk mendapatkan harga ya jual, itu kita bisa meningkatkan harga jual untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi, tentunya karena kita juga perusahaan yang berbasis atau berorientasi pada profit, tentunya kita berharap jual dengan harga setinggi-tingginya, yaitu dengan increase selling price. Ini hanya bisa dilakukan ketika servis kita diakui yang terbaik, hanya ada kita di lokasi tersebut,
dalam bahasa umumnya itu kita monopoli. Apakah ada itu? Ada. Cuma mungkin prakteknya agak sulit sih. Yaitu dengan meningkatkan harga jual. Yang kedua adalah market price. Market price ini kita jual apabila sudah mulai ada pesaing di lokasi yang sama. Kita akan coba jual dengan harga market supaya bisa bersaing juga. Nah, yang ketiga ini sudah agak jelek, kompetisinya sudah agak jelek sehingga harus melakukan penurunan nilai jual supaya kita bisa berkompetisi. Tapi ini tidak kita harapkan sih. Kita harapkannya di at least di market price atau di increase selling price. Apa sih yang mempengaruhi kita menentukan harga jual? Tentunya kita berharap profitnya lebih tinggi dan harga biayanya lebih rendah. Dengan harga jual market price yang sama, apakah kita bisa mendapatkan profit yang lebih tinggi? Bisa, dengan cara mengurangi biaya. Atau dengan harga jual yang sama, market price, jika biayanya tidak dapat dikurangi, maka profitnya yang dikurangi. Nah, itu semua trade-off-nya ada. Tetapi tentunya kalau dilihat dari kacamata perusahaan, perusahaan akan berharap yang ke poin 4 dan 5, higher profit, lower cost. Tentunya kalau bahas masalah lower cost, itu akan banyak hal yang harus dipertimbangkan, masih banyak hal yang harus dievaluasi, supaya profit dari perusahaan lebih tinggi, maka biaya-biaya yang mungkin bisa dikurangi, diturunkan, itu akan menjadi tanggung jawab dari tim manajemen beserta dengan semua kalangan karyawan untuk melakukan penurunan biaya. Mungkin itu dari saya. Ini Pak Riri mau sambung dulu, Pak. Ya. Terima kasih. Oke, teman-teman semua, jadi tadi sudah dengar banyak pembicaraan tentang apa yang dijelaskan oleh Pak Kurniadi mengenai proses di dalam internal spill, khususnya terkait dengan topik outsourcing. Jadi topik hari ini kan berbicara tentang outsourcing dan procurement strategy. Saya sudah lihat juga slide dari yang disampaikan oleh Ibu Nova. Hari ini kita juga boleh belajar, tadi sudah melihat bagaimana proses secara detail SOP yang kita terapkan untuk memastikan outsourcing kita khususnya di dalam hal tracking. Saya ingin mengutip, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengutip dulu mengenai outsourcing ini, isu ini sebenarnya sudah diangkat sudah lama, dan ini bukan berbicara saja mengenai core atau non-core saja di dalam pertimbangan, tapi banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau kita lihat, saya ambil kutipan dari Ronald Coase, profesor dari yang meraih Nobel Prize dari University of Chicago tahun 91. Beliau itu menyatakan sebenarnya yang membedakan yang kita memutuskan kita boleh outsource atau dalam bahasanya dikontrak keluar atau tidak, itu salah satu itu adalah seberapa sulit atau seberapa mahal biaya yang harus dikeluarkan. Ini adalah tesis dari Ronald Coase pada tahun 91. Nah, beliau sampaikan mahal atau murah atau biaya yang harus dikeluarkan ini bukan bicara tentang financial saja, tapi berbagai macam faktor itu dipengaruhi oleh dua poin utama yang harus dikonsider. Yang pertama, apakah vendor ataupun outsource yang kita pilih itu memiliki aset ataupun teknologi yang dibutuhkan. Hal ini yang tadi dijelaskan cukup panjang lebar oleh Pak Kurniadi. Bagaimana kita memastikan bahwa setiap vendor itu memiliki kriteria-kriteria di dalam sebelum bergabung dengan spill, gitu ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Coase itu sampaikan untuk memastikan yang lebih penting itu adalah bagaimana memastikan kualitas dari vendor ataupun outsource yang dipilih.
Jadi strategi di dalam outsourcing itu menurut kelas itu dibagi dalam dua yang utama. Yang pertama itu vendor itu harus memiliki investasi dan aset maupun juga teknologi yang dibutuhkan. Dan yang kedua, bagaimana memastikan kualitas mereka bisa mendeliver kualitas seturut dengan waktu, periode maupun hasil yang ingin dicapai. Nah, di dalam spill sendiri untuk poin yang kedua saya ingin tegaskan, ingin highlight di poin ini. Bagaimana memastikan kualitas dalam hal ini dooring. Dooring itu artinya kan dari barang yang dikirim dari poin A sampai ke poin B. Nah, teman-teman juga selalu misalnya kita belanja secara online, itu biasanya ada beberapa pertanyaan penting yang menjadi concern kita. Yang pertama, apakah barangnya sesuai dengan kualitas atau tidak? Itu berbicara mengenai yang jual. Tapi poin bagaimana tentang pengirimannya, itu biasa kita mesti tanya, selalu ingin tahu barangnya sudah sampai atau belum. Bagaimana jadwal kirimnya? Apakah sesuai dengan saya minta 3 jam, saya minta ambil paket yang 1 hari, yang 3 hari. Nah, hal ini yang saya akan bahas lebih lanjut. Di dalam spill sendiri kita memiliki prosedur secara internal untuk memastikan hal ini. Maksudnya bagaimana? Pertanyaan dari yang memiliki barang ataupun yang dari penerima adalah biasanya adalah satu. Barang ini sudah di mana? Kapan sampai di tempat saya? Kapan ini barang ini sekarang prosesnya sudah di mana? Nah, hal ini akan kita jawab dengan memakai teknologi. Jadi di dalam internal kami memiliki aplikasi namanya TOMS, Tracking Order Management System. Jadi di sini itu TOMS ini untuk kita pakai untuk pertama meningkatkan efisiensi pekerjaan. Jadi kita memakai teknologi. Di dalam era seperti ini kita harus memakai teknologi, mengcombine teknologi untuk kita memudahkan pekerjaan. Jadi yang pertama untuk efisiensi pekerjaan, jadi kita bisa memastikan, job ini ditugaskan kepada siapa, dikerjakan kapan, dan bagaimana follow up-nya. Poin yang kedua, keuntungan yang kita terapkan dengan menerapkan TOMS ini adalah kita juga bisa memonitor secara langsung. Ini poin yang sangat penting, sehingga dari pihak yang mengirim maupun yang menerima, itu mereka bisa memonitor barangnya sudah sampai di mana, progresnya sampai di mana. Dan yang terakhir, yang ketiga, di dalam era teknologi ini, kita juga menerapkan yang namanya untuk data mining. Jadi, bagaimana kita memakai teknologi, kita mengumpulkan semua data transaksi yang ada untuk dijadikan strategi di dalam pengembangan ke depannya. Untuk lebih ada gambaran seperti apa sih yang namanya TOMS dan bagaimana tracking monitoring yang kita lakukan, kita akan melihat ada video singkat sekitar 4 menit. Ini berbicara tentang proses secara internal kita. Selamat datang di perusahaan PT Salam Pacific Indonesia Lines yang baru. Kami lebih dari sekedar perusahaan pelayaran. Kami sekarang melayani service door to door dari 35 cabang kami di seluruh Indonesia sampai lebih dari 50 destinasi. Didukung dengan armada kami sendiri, kami mampu menjemput di gudang dan pabrik manapun. Armada kami dilengkapi dengan driver yang perusahaan pelayaran. Kami sekarang melayani service door to door dari 35 cabang kami di seluruh Indonesia sampai lebih dari 50 destinasi. Didukung dengan armada kami sendiri, kami mampu menjemput di gudang dan pabrik manapun. Armada kami dilengkapi dengan driver yang handal, mengerti keamanan kendaraan dan barang Anda, yang Anda bisa tracking secara real time melalui aplikasi MySpillphone. Bisnis proses kami sudah terstandarisasi dan tersertifikasi dengan Quality Management Certificate ISO 9001 dan Occupational Health and Safety OSHA 18001. Kami memiliki command center yang diawaki oleh tim monitoring selama 24/7, jadi kami bisa memantau setiap pergerakan kargo dan kendaraan dari awal penjemputan sampai lokasi pengantaran. Disupport juga dengan tim monitoring yang memantau ribuan pengiriman per hari, memastikan setiap kontainer akan tiba di hari dan tempat yang diminta oleh customer tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk kelengkapan dokumentasi dan kebutuhan proof of delivery lainnya akan kami sediakan untuk kebutuhan administrasi Anda. Armada kami dilengkapi juga dengan job assignment
sistem secara online yang mempermudah cargo owner untuk melakukan live tracking secara online dari titik penyebutan sampai titik pengantaran, dan bisa dimonitor setiap pergerakannya bersama-sama secara live. Aplikasi ini bernama TOMS atau Tracking Order Management System. Saat ini sudah live di 15 cabang. Memiliki personel yang ahli di bidangnya, memastikan muat dan bongkar barang terjadi dengan aman dan sesuai dengan batasan masing-masing produk. Kami utamakan keamanan barang Anda selalu dengan elemen yang memastikan jumlah koli sesuai dari awal lokasi sampai pengantaran di destinasi. Kami juga memiliki armada truk yang mampu membawa 2 kontainer 20 feet sekaligus dan bisa ditinggal untuk kemudahan stuffing kargo kapanpun yang Anda perlukan. Kami memiliki inovasi yang tidak dimiliki perusahaan lain yang dengan SCF atau Swap Container Frame. Oke, jadi teman-teman, ini adalah teknologi, bagaimana kita utilize teknologi di dalam kita juga menjalankan bisnis proses, khususnya terkait dengan outsourcing yang ada. Jadi kalau waktu kita menjalankan ini, yang kita lakukan adalah kita memastikan supir juga harus bisa memakai aplikasi, bukan hal yang mudah untuk merubah pola kerja dari supir yang biasa pakai HT, lalu sekarang mesti pakai teknologi, mungkin mereka tidak punya handphone, mereka sedikit gaptek, tapi itu adalah tantangan yang harus dihadapi di depan, bagaimana kita bisa utilize teknologi. Dengan memakai teknologi, kita juga memiliki keuntungan, selain juga kita bisa monitoring secara live, kita juga bisa memanfaatkan big data analytics. Saat ini semua berbicara tentang data driven, dan itu juga yang terus kita kembangkan di dalam Spill. Saya mengutip dari Jeffrey Moore yang mengatakan tanpa big data sebenarnya perusahaan itu buta, tanpa arah. Data itu sangat penting dan itulah yang kita pakai untuk terus dikembangkan di dalam Spill. Jadi sebagai penutup kepada teman-teman semua, tadi kita sudah membahas dari introduction mengenai siapa itu kami secara Spill, tentang proses, lalu juga tentang proses di dalam hal outsourcing yang kami lakukan, khususnya di dalam hal tracking. Di situ banyak dijelaskan tentang SOP kita, prosedur kita untuk memastikan agar bisnis proses ini berjalan dengan baik. Kita banyak belajar kegagalan-kegagalan yang dihadapi perusahaan-perusahaan lain. Misalnya saya juga lihat dari slide-nya Ibu Nova mengenai Dreamliner 787 maupun juga kasus-kasus yang lain, dan kita harus terus
berubah, kita harus terus belajar dari perusahaan-perusahaan seperti itu, bagaimana kita menghandle isu-isu yang dihadapi, apakah outsourcing atau tidak, lalu jika outsourcing, kendala apa yang dihadapi, apakah itu dari technical skill, dari secara people-nya, secara culture-nya, secara manajemennya sendiri, maupun juga expertise yang ada. Jadi terakhir saya ingin menutup dari satu quote, Klaus Schwab itu mengatakan, di dunia yang baru, di dunia saat ini, itu bukan ikan yang besar yang akan makan ikan yang kecil. Tetapi sebenarnya ikan yang cepat yang akan memakan ikan yang lambat. Maksudnya adalah perusahaan itu harus terus beradaptasi, harus terus berubah. Pemilihan mengenai outsourcing atau tidak, setiap perusahaan harus memang struggle, dan ini menjadi isu bagi manajemen sendiri. Tetapi keputusan apapun yang diambil itu mencerminkan bagaimana seberapa cepat perubahan yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan, apakah harus outsource atau tidak. Dua-duanya memiliki plus, memiliki minus, memiliki keuntungan dan challenges yang ada. Tetapi yang terpenting menurut Klaus Schwab itu adalah bagaimana seberapa cepat manajemen mengambil keputusan. Itu yang akan menentukan di zaman ini. Bukan lagi melihat seberapa besar perusahaannya, itu tidak lagi menjadi permasalahan, tetapi yang menjadi harus dilakukan adalah seberapa cepat kita beradaptasi terhadap perubahan. Oke, dengan slide ini kami menutup presentasi, dan saya lihat di sini ada beberapa tanya jawab. Saya serahkan pada Pak Febrian untuk boleh memimpin. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya dari Edwin Setiawan. Kok aku mau tanya, kalau misal di tengah proses pengiriman, ya, kalau misal di tengah proses pengiriman terjadi sesuatu yang di luar kendali, seperti bencana alam, bagaimana cara perusahaan menjaga kualitas baik dalam hal servis maupun kualitas barang yang dikirim? Ini Pak Kurniadi ini, saya bantu. Ini apa? Di sini lah. Oke. Jadi kalau misalnya ada proses pengiriman, terus kemudian ada kejadian di luar kendali seperti bencana alam. Nah, ini memang agak sulit sih, karena pertanyaan ini agak sulit karena apa? Bencana alam kan force major. Tidak semua insurance itu juga akan mengcover force major, kecuali ya hampir nggak ada sih ya force major ya. Tapi kalau kita menjaga kualitas baik dari hal servis maupun kualitas barang yang dikirim, selama barang tersebut kita coba pindahkan dari lokasi bencana ke lokasi yang tidak terdampak pada bencana, harusnya nggak ada masalah. Contoh kayak kemarin di tahun 2000 berapa ya, sing bencana Palu itu bencana tahun berapa ya? 2018. Kalau nggak salah tahun 2018 lalu PT Spil juga terdampak pada suatu case bencana di salah satu cabang kami di Palu. Memang damage itu tidak bisa dihindarkan karena tidak ada yang minta kejadian tersebut. Yang bisa kita lakukan dalam hal ini memang pada awalnya seharusnya tim komersial itu memberikan arahan terkait shipper kalau bisa diusahakanlah ikut MAG ya. MAG itu sempat yang dijelaskan sama Pak Menteri adalah MAG. MAG itu insurance. Jadi setiap kargo yang dikirimkan oleh kami akan melakukan pengarahan. Lebih baik menggunakan insurance. Tapi itu dikembalikan kepada pihak shippernya sendiri-sendiri. Tentunya kalau masalah force major ya, bencana alam yang tidak di-cover oleh insurance, maka mau tak mau sifatnya untuk menjaga nama baik tentunya kita bernegosiasi dengan shippernya. Shipper maupun consignee-nya, ya win-win-nya bagaimana? Secara heart to heart aja, kedekatan interpersonal. Tapi tentunya hal ini tidak bisa terlalu dipaksakan, karena dalam hal
force major, tentunya semua orang akan mengalami kerugian, dan tidak bisa kalau misalnya si shipper atau si konsa ini menuntut 100% pertanggungjawaban kepada kami si pihak transporter, karena yang menyebabkan gempa bumi tentunya bukan transporter, ya toh. Jadi kita heart-to-heart aja, melibatkan tim komersial. Itu sih mungkin kalau dari saya jawabannya. Oke. Itu. Yang kedua selamat siang Pak, saya ingin bertanya, pernah atau tidak PT Spil mengalami hambatan dalam manage pengiriman keluar Indonesia? Jika pernah, bagaimana PT Spil mengatasinya? Oke. Ya, itu pertanyaan ini kayak sentuh. Oke. Oh ya, ini bisa keluar. Oke. Untuk yang mana tadi? Oh ini. Pernah tidak PT Spil mengalami hambatan dalam manage pengiriman keluar Indonesia? Jika pernah, bagaimana PT Spil mengatasinya? Begini, untuk saat ini PT Spil lebih banyak melayani servis domestik. Ya bukan tidak ada keluar, tetapi kalau yang kami lakukan di sini, yang kami handle selama ini di Inland Service Department di Operational Division, itu kami menghandle servis sampai dengan domestik saja. Artinya untuk yang shipping ke luar Indonesia, dalam hal ini misalnya ke luar negeri, itu kami masih dibantu oleh tim komersial, jadi tim operasional tidak sampai menghandle ke luar negerinya, nggak sampai. Jadi kami cuma menghandle sampai dengan, kalau di Surabaya itu ada namanya portnya apa namanya? TPS ya, Terminal Peti Kemas Surabaya Internasional itu. Kalau di Jakarta mungkin Jakarta Adi Purusan. Iya, daerah situ. Jadi sampai di daerah port of destination-nya itu, port of loading-nya saja. Kita hanya memindahkan kontainer domestik misalnya dari Samarinda ke Italia gitu ya. Bukan berarti kita nggak tahu, nggak punya servis, itu punya, tapi kami sebagai operasional tidak menghandle sampai dengan pengiriman ke internasionalnya, karena kami juga masih menggunakan jasa dari pelayaran internasional. Selain yang STI tadi itu, yang dijelasin sama Pak Febrian. Terus yang selanjutnya apakah tender dilakukan setiap kali hendak kerjasama, atau jika sudah pernah kerjasama tidak dilakukan dan lagi langsung diterima? Bagaimana bentuk tender yang dilakukan? Apakah pernah tertipu dengan impression vendor saat tender, tapi pada kenyataan servis mengecewakan? Oke, jawab satu-satu ya. Mungkin dari yang pertanyaan pertama. Apakah tender dilakukan setiap kali tidak kerjasama, atau jika sudah pernah kerjasama tidak dilakukan tender lagi? Tender itu dilakukan bukan saat pertama kali kita mau bekerja sama sih, kalau dari kami ya. Karena kami sebelum melakukan tender tentunya memilih siapa vendor yang berhak atau dipilih untuk mengikuti tender tersebut. Yang tadi poin sempat saya bahas masalah apple to apple, jadi nggak semua agent door tiba-tiba datang memperkenalkan diri dan bisa ikut tender ya. Karena itu jadi pertimbangan kami juga terkait sama history service mereka, pricing-nya mereka, ya itu terkait sama service pricing itu yang utama sih. Jadi kalau misalnya vendor baru, kita boleh daftarkan tetapi tidak langsung ikut tender, kecuali historinya pernah ada dan bagus backgroundnya, itu mungkin bisa ikut. Jadi tidak langsung dilakukan tiap kali hendak kerjasama. Tapi kalau misalnya sudah pernah kerjasama, apakah dilakukan tender lagi? Itu tergantung. Kalau misalnya saat ini ya di dunia bisnis saat ini itu tidak dipungkiri kompetisi perusahaan yang serupa dengan kami itu juga sangat ketat. Kalau saya boleh memberikan ilustrasi provider, itu kayak Telkomsel, XL sama Indosat ya. Itu kan dulu harganya tinggi-tinggi itu Telkomsel ya. Terus kemudian datang Indosat, datang XL, harganya sampai hancur-hancuran. Kalau sekarang sih ya mungkin bisa Rp1 dapat 1 giga mungkin ya, yang si kuning itu ya. Jadi
yang mau saya sampaikan di sini adalah apakah perlu dilakukan tender lagi? Iya, perlu. Seandainya kita belum mendapatkan harga yang kompetitif untuk dilakukan untuk mendapatkan potensial customer kita. Sehingga beberapa potensial customer tentunya juga mempertimbangkan service dari kami maksudnya. Terus kemudian harga itu adalah yang utama buat para customer sih, selain service ya. Jadi service dan harga. Seandainya harga yang kami miliki dari agender-agender yang sudah pernah bekerja sama dengan kami sudah dirasa tidak kompetitif, tentunya kami perlu melakukan tender ulang. Itu sih jawaban yang pertama. Terus kemudian bagaimana bentuk tender yang dilakukan? Bentuk tender yang dilakukan ada berbagai macam. Kalau di PT Spill sendiri kami melakukan tendernya online dengan harapan tidak terbatas pada tempat dan waktu ya. Karena kalau misalnya kita datangkan agender-agender itu, pertama bisa saja mereka lokasinya nggak dekat. Terus yang kedua, begitu kita mencari waktu untuk janjian, kadang-kadang mereka juga nggak bisa. Sehingga yang paling efektif saat ini di era digital ya tender online. Itu sih yang bisa kita lakukan untuk tender-tender online. Kalau misalnya tanya fasilitasnya tender online apa, ya macam-macam sih. Kalau kami sih sekarang masih menggunakan yang free, aplikasi free yaitu Google, sama seperti ini, Google Meet. Tapi kita pakai yang lain. Apakah pernah tertipu dalam impression vendor saat tender, tetapi pada kenyataan servis mengecewakan? Bagaimana Spill menyelesaikannya? Oke, jadi yang namanya partner, yang namanya mereka butuh muatan, tentunya mereka akan menjanjikan sesuatu yang baik-baik di awal. Kalau pernah tertipu, ya pasti pernah sih. Mereka kasih harga yang oke, tapi begitu kita order mereka ada aja alasannya. Mobilnya habis, terus kemudian datangnya ternyata telat, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan terkait hal itu? Kalau saya jujur dari saya pribadi, tentunya saya akan kontak ke ownernya, langsung ke ownernya, nggak ke timnya dia, langsung ke ownernya aja untuk meminta pertanggungjawaban atas komitmen yang sudah mereka pernah berikan kepada kami. Kalau misalnya mereka masih dari sisi owner ya Pak, kalau misalnya ownernya masih memberikan, Pak tolong berikan kami kesempatan, kami mau memperbaiki diri, ya kami tentu akan memberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya, tapi mungkin tidak untuk yang ketiga kalinya. Seperti itu sih. Nggak semuanya langsung kita cut. Ada beberapa vendor yang memang perlu kita berikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Beberapa kali vendor itu memang kaget dengan servis yang dibutuhkan oleh shipper itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Dan beberapa juga informasi yang kami dapatkan sebagai tim procurement untuk mendapatkan vendor yang match dengan harga yang perlu kita jual, itu informasinya kadang juga kurang, sehingga misalnya harus menggunakan mobil dengan tahun di atas tahun 2010 misalnya, harus di atas 10 tahun, berarti 2012 lah ya, harus 2012 ke atas misalnya. Nah, itu nggak disampaikan pada saat awalnya, sehingga pada saat kita menang tender, kasihkan si vendor yang sudah kita pilih, ternyata si vendor punya mobil yang tahunnya di bawah 2010. Nah, ini kan jadi problem. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita selesaikan secara komunikatif, ya komunikasi yang baik juga. Seandainya vendor itu memang mempunyai armada lebih banyak dan tahunnya bervariatif. Jadi kita bisa minta tolong sama si ownernya untuk mengalokasikan mobil-mobil yang speknya match ya dengan si shipper supaya tidak ada konflik. Tapi kalau seandainya sudah kita carikan cara, kita komunikasikan tapi jalannya buntu, suka nggak suka, dan terpaksa kita akan ganti agennya.
Kita akan coba replace dengan agent yang lain yang bisa sesuai dengan kebutuhan kita. Itu sih. Oke, selanjutnya, kemudian apakah ada training khusus untuk pihak tertentu mengenai penggunaan teknologi yang digunakan PT Spill? Ini mungkin terkait sama itu. Ya, TOMS dan MySpill mungkin. Mungkin Pak Reli bisa bantu jawab. Oke, kita punya dua teknologi tadi secara umum kita punya dua. Yang pertama itu TOMS, yang kedua MySpill. Tentu saya cerita mengenai dua-duanya. Untuk MySpill itu kan ditujukan kepada relasi ataupun customer kita. Ya, itu kita akan buat semudah mungkin. Memang ada user supaya lebih user friendly. Lalu yang lebih challenging sebenarnya yang untuk internal, yang TOMS, karena target dari aplikasi ini adalah supir. Jadi teman-teman di situ harus bayangkan, jangan berpikir orang-orang yang mudah untuk teknologi, adapt terhadap teknologi. Rata-rata secara umum supir mereka adalah orang-orang yang sederhana. Mereka bukan berasal juga di kota-kota besar. Misalnya bayangkan saja di Biak atau di Serui, bagaimana mereka supir itu diajarin pakai handphone, lalu untuk pakai TOMS. Ini adalah tantangan yang dihadapi. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana aplikasi itu dibuat semudah mungkin. Jadi tidak terlalu banyak klik, tidak terlalu banyak menu, dalam hal user interface-nya dibuat semudah mungkin. Itu yang kita lakukan untuk kita bisa sosialisasi lebih baik di lapangan. Bagaimana, jadi gini, challenge yang dihadapi saat ini misalnya, supir itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana bisa memastikan mereka itu satu-satu bisa, nah itu adalah memang terus kita lakukan secara bertahap. Kita make use dari rekan-rekan yang ada di cabang, ada tim-tim yang ada di berbagai cabang, tadi sudah di-sharingkan di peta, bagaimana cabang-cabang kita tuh banyak sekali, dan dari situ tim-tim kita juga dilatih untuk bisa train ke supir dalam bahasa yang lebih sederhana. Jadi pergerakan di dalam TOMS saat ini memang juga belum 100%, bahkan masih jauh dari situ. Tetapi yang ingin kita highlight adalah bahwa kita menuju ke arah sana. Bukan challenge yang mudah untuk merubah mindset dari misalnya seorang ojek motor untuk menggunakan Gojek. Transformasi perubahan ini juga butuh waktu. Demikian juga yang kita lakukan di dalam industri tracking ini. Ya, saya jawab seperti itu. Secara singkat, ya kita memiliki training material. Kuncinya adalah kita buat sesederhana mungkin. Jadi proses mulai dia terima job sampai finish job, kita make sure itu di bawah dari 6 kali klik. Mulai dari dia accept job, gitu. lalu dia deliver sampai dia finish. Itu kita memastikan hal itu kurang dari 6, ditambah juga dengan 1 untuk foto. Kenapa perlu foto? Ketika tiba di lapangan, foto itu diperlukan sebagai bukti otentik yang kita perlukan dalam SOP kita secara internal. Oke? Jadi itu menjawab mengenai training. Ada pertanyaan selanjutnya. Harap menjawab ya, Nia ya. Oke, dari Desi Winoto. Pagi Pak, ada hal yang ingin saya tanyakan. Menurut berita yang pernah saya baca, biaya logistik di Indonesia adalah yang termahal di Asia. Bahkan ada beberapa berita yang menyatakan biaya logistik dari China, dari Guangzhou ke Surabaya lebih murah dari biaya logistik dari Kalimantan atau Papua ke Surabaya. Bagi industri secara umum di Indonesia, tentu hal ini tidak menguntungkan. PT Spill sebagai salah satu perusahaan logistik, mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya? Oke, karena ini pertanyaan bicara tentang Indonesia, saya juga akan jawab sekilas tentang secara data makroekonominya Indonesia. Jadi untuk melihat data makroekonomi, saya akan jawab terkait dengan logistik itu dari GDP. Teman-teman belajar GDP ya. GDP itu Gross Domestic Product. Yang dihitung rumusannya adalah, ada yang hafal? CIG X minus M. C plus I plus G plus X minus M. C itu consumption, I investment, G government spending, export minus import. Nah, saya akan jelaskan secara runtut ya apa kaitannya dan untuk menjawab pertanyaan dari Desi. Jadi di dalam pertumbuhan satu negara yang secara umum dipakai itu secara common adalah GDP. Nah, kalau kita membandingkan GDP Indonesia, itu salah satu yang membuat bertumbuh adalah secara C, consumption. Jadi maksudnya adalah belanja dari warga negara, dari rekan-rekan yang belanja barang online dan lain-lain, itu C.
consumption. E-investment itu dari swasta, bagaimana mungkin orang tua kalian atau kalian sendiri berinvestasi membuka perusahaan baru dan sejenisnya, itu investment. G, government spending. Yang ini yang akan saya jawab dari sisi ini. G, government spending. Jadi kalau kita berbicara tentang GDP Indonesia tahun 2019-2020 ini setahu saya sekitar 1.000 triliun. Nah, 1.000 triliun, sorry sebentar ya. Ya, 1.000 triliun US dollar, sekitar segitu. Kalau tadi membandingkan dengan di China sendiri, China GDP-nya itu jauh lebih besar dari Indonesia. GDP-nya di China itu 13 triliun US dollar. Sorry, kalau di kita itu, saya bandingkan per kapitanya. Di Indonesia per kapitanya sekitar 4.000 US dollar per orang, artinya pendapatan satu orang itu sekitar mungkin 50 juta rupiah per tahun. Sedangkan di Cina sendiri itu GDP-nya mereka itu sekitar hampir 10.000, artinya lebih dari 150 juta rupiah per orang per tahun. Jadi sebenarnya secara perkembangan China itu jauh lebih besar. Kenapa China bisa jauh lebih besar? Karena mereka banyak invest di dalam hal G-nya, government spending. Lihat seberapa banyak jalan yang dibangun di China dibandingkan yang dibangun di Indonesia. Okay. Kondisi jalan Indonesia banyak yang dari zaman dahulu belum pernah diperbaiki. Berapa panjang jalan tol yang dibangun di China dibandingkan yang di Indonesia? Jalan tol yang terpanjang di dunia ada di sana, yang tertinggi di dunia ada di China. Sedangkan bagaimana pertumbuhan Indonesia? Ini yang sedang dikebut oleh pemerintah kita di bawah pemerintahan Presiden Jokowi yang selalu menggaungkan mengenai transportasi, mengenai pembangunan jalan, infrastruktur, dan juga kita berbicara tadi contohnya biaya dari Kalimantan dari atau Papua ke Surabaya. Berapa banyak perkembangan yang ada di Papua? Kita melihat secara umum, secara makro ekonomi Indonesia sudah jauh lebih baik. Kalau dibandingkan pelabuhan, kita dalam konteks skop yang lebih kecil. Pelabuhannya Indonesia yang ada di barat, Indonesia Barat seperti di Surabaya, di sini maupun di Jakarta. Tadi lihat di video itu pakai kren yang canggih. Nah, kalau lihat secara spesifikasi, kren-kren seperti itu, satu unitnya itu mungkin bisa mengangkat sekitar 20-40, bahkan lebih, box, kita istilahnya box di dalam 1 jam. Ya, itu istilahnya dalam hal, di dalam sini internal itu kita BSH, box ship hour. Jadi, seberapa banyak yang bisa diangkut dalam 1 jam. Di pelabuhan-pelabuhan seperti di Jawa, ya, ataupun beberapa pelabuhan-pelabuhan besar itu mereka menggunakan mesin yang sedemikian canggih, ya, itu namanya investment. Oke. Bagaimana di Indonesia Timur? Hampir tidak ada, gitu ya. Lalu bagaimana mereka menurunkan kontainer dari kapal ke pelabuhan? Itu ada berbagai cara, misalnya dengan ada yang pakai ship crane, artinya crane yang ada di kapal. Nah, kalau membandingkan kinerja dari crane yang ada di kapal itu mungkin hanya sekitar 4-5. Artinya 4-5 box saja dibandingkan 20. Jadi artinya itu 1/5-nya lebih kecil, ya. Apa yang teknologi yang diterapkan di kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya dibandingkan dengan yang ada di Indonesia Timur. Ini berbicara mengenai investment, gitu ya. Nah, makanya bagaimana kalau pertanyaannya tadi mengapa bisa terjadi? Yang pertama itu adalah concern di dalam hal pemerintah kita, di dalam hal government spending itu yang perlu, yang terus dipush. Ini yang Jokowi selalu tegaskan sejak beliau terpilih sebagai presiden, bagaimana pembangunan khususnya di Indonesia Timur itu harus dikebut, gitu ya. Ini yang solusi secara makroekonomi. Sebagai secara kecil di dalam hal bisnis, Spill sendiri juga menjadi salah satu pioneer. Maksudnya begini. Pengiriman kontainer ke dalam Indonesia Timur itu menjadi salah satu fokus juga di dalam hal Spill punya strategi bagaimana membuka tempat-tempat baru yang belum banyak orang masuk ke sana. Menjadi pioneer itu tantangannya lebih sulit. Kenapa? Infrastruktur di sana pasti belum mencukupi, gitu ya. Pembuka pertama itu pasti paling sulit, gitu. Tantangannya paling besar itu adalah pembuka pertama. Orang yang sudah membuka areanya akan, tapi nanti setelah dibuka areanya akan makin berkembang. Maksudnya dengan adanya ekspedisi yang bisa kirim barang misalnya ke Indonesia Timur, bisa menjangkau kota-kota yang kecil di sana,
itu akan membuat perekonomian lebih hidup. Banyak orang bisa lebih berbisnis, bisa berdagang, itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sana. Dengan seiring bertambahnya pendapatan mereka, consumption mereka juga akan naik. Yang kita harapkan juga secara government investment itu juga akan masuk ke sana. Ini akan membuat perkembangan yang lebih merata, khususnya di dalam hal logistik, gitu ya. Jadi untuk Desi, secara panjang, secara singkat, mengenai logistik di Indonesia, saya akan menjawab tadi, saya sudah menjawab secara GDP, bagaimana government spending ini yang terus digaungkan, yang harus terus ditambah, dan itu secara pemerintahan. Secara swasta juga bagaimana orang-orang itu membuka pikiran. Teman-teman di sini adalah generasi baru, generasi milenial. Tadi saya sampaikan siapa yang cepat beradaptasi. Nah, ini sebenarnya adalah bagaimana teman-teman sendiri atau mungkin keluarga menjalankan bisnis, misalnya mau menjangkau ke Indonesia Timur, itu berbagai cara yang teman-teman bisa lakukan, gitu ya. Jadi saya menjawab secara makroekonominya di situ. Oke, Pak Pur lagi nih. Siang Pak, saya mau bertanya, dalam penentuan vendor terdapat kriteria yang sudah ditentukan. Apakah penentuan kriteria tersebut memiliki bobot tertentu sebagai pertimbangan pemilihan? Apabila terdapat bobot, bagaimana cara menentukan bobot tersebut dalam perusahaan? Silakan Pak Pur. Oke, jadi thank you Pak Tony. Terkait penentuan vendor dengan kriteria-kriteria yang tadi sudah sempat disampaikan, apakah ada bobotnya? Tentunya ada sebagai pertimbangan pemilihan. Ada sih, kalau dibilang ada. Apabila terdapat bobot, bagaimana menentukan bobot tersebut? Nah, tidak lepas dan tidak lain. Bobot itu ditentukan oleh budaya dari company itu sendiri. Kalau misalnya kita di Spill ini memang lebih ke arah price ya Pak ya. Jadi kita lebih ke arah beban bobot yang lebih besar, penentuannya ada di competitive price ketimbang servisnya. Karena apa? Menurut kami dan selama ini berdasarkan pengalaman, servis itu bisa dipupuk dan bisa di achieve ya. Kalau misalnya kita juga memiliki hubungan yang baik, terus kemudian kita juga melakukan apa istilahnya itu? survei atau investigasi lah, seperti itulah, sejenis itu. Jadi pada saat kita maintain mereka dengan baik, harusnya servis yang mereka berikan juga semakin baik juga. Maka dari itu pemilihan bobotnya kalau dari tempat kami lebih ke arah bobot yang paling besar ya nilainya itu adalah competitive price berdasarkan company story. Oke. Mungkin ada yang lain pertanyaannya? Atau mungkin dari Bu Nova? Ya, mungkin ada lagi. Iya. Iya Pak, terima kasih banyak sebelumnya. Pertanyaan yang terakhir Pak, mungkin yang tadi terkait pembobotan itu ya Pak. Karena mungkin kayaknya teman-teman mahasiswa ini ada belajar kayak banyak metode, misalnya Pak di kelas-kelas sebelumnya misalnya ada yang namanya AHP, jadi lebih ke metode kuantifikasi gitu Pak. Jadi kalau di Spill sendiri, apakah dari harga dikalikan Excel gitu Pak, dengan Excel atau ada software khusus ya Pak ya? Jadi gini Bu, untuk yang tadi saya sempat sharingkan di KPI vendor Bu ya. Key Performance Indicator dari vendor, kalau saat ini kami cuma menentukan 3 aja sih memang. Pertama yang tadi itu on time performance, yang kedua zero claim, sama yang ketiga itu harga, competitive price. Nah, di dalam sisi pembobotan tersebut memang kita di manajemen juga membahas terkait hal itu. Itu hasil meeting Bu ya, hasil meeting. Bobot yang paling besar itu yang mana? Kalau misalnya manajemen dari hasil meeting tersebut menentukan bahwa bobot nominal terbesar adalah di competitive price dan bukan di on time performance maupun zero claim, ya kita akan tentukan bobotnya lebih besar di competitive price. Berapa nominalnya, kira-kira berapa bobotnya, mungkin 50% dulu, kita setting di 50%,
Sedangkan dua faktor lainnya di 25 kalau misalnya simbang. Itu sih, Bu. Terus kemudian baru nanti kita melakukan penilaiannya berdasarkan achievement dari setiap si agent door itu. Misalnya kita nilai si agent door A, misalnya dengan bobot yang diberikan 50%, mereka selama ini menang nggak kasih harga. Kalau misalnya selalu kalah, ya berarti dia nggak kompetitif secara harga. Sehingga nilai perkaliannya ya sesimpel 50% bobot dikali achievement dalam setiap transaksi. Misalnya kita punya 1000 transaksi, si vendor cuma menang 10, ya berarti 10 per 1000 kali 50%. Itu sih. Jadi sehingga penilaiannya mereka akan muncul suatu nominal amount KPI. Antara 3 KPI tadi digabung jadi satu, ratingnya mereka di rating berapa. Kalau saya sih waktu itu menggunakannya ratingnya by bintang ya, star. 5 star maksimum, semakin kecil bintangnya semakin tidak kompetitif, maka dari itu ya kita nggak akan pilih ke depannya. Kalau misalnya kita suruh milih banyak vendor, ya tentunya kita pilih yang 5 star. Baiklah Pak, terima kasih. Tadi Edwin? Hah? Kenapa Bu? Yang ini ya, itu yang nanya tadi. Oh iya, iya. Iya, ini Bu. Oke, baiklah. Iya, terima kasih banyak Pak Febrian, Pak Relly, Pak Kurniadi. Teman-teman juga banyak pertanyaan, jadi satu sisi saya yakin Bapak sangat padat menjawabnya. Terima kasih, mungkin agak lelah juga, tapi satu sisi saya yakin Bapak sekalian juga senang banyak pertanyaan gitu ya Pak ya. Jadi dari teman-teman sekalian semangat gitu. Jadi terima kasih juga untuk semua rekan mahasiswa. Saya pribadi hari ini banyak belajar jujur ya. Meskipun saya dulu kerja di logistik, saya baru banyak dengar yang namanya TEU gitu ya Pak. Saya dulu bilangnya kontainer 20 feet aja. Ternyata yang ininya bahasa formalnya adalah TEU, dan banyak juga sampai kita belajar ke GDP dari Pak Relly gitu ya, dan investasi bentuk-bentuk teknologi yang up to date di PT Spill sendiri. Gitu sih. Terima kasih banyak Bapak. Iya Bu Nova. Saya mewakili Pak Relly dan Pak Kurniadi juga, dan atas nama PT Spill juga mengucapkan terima kasih buat kesempatannya. Kita boleh share, semoga yang kita share boleh bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pasti Pak, ya. Yeah. Pasti mereka juga banyak pertanyaan, sepertinya nggak tiap minggu mereka nanya sebanyak ini kok Pak di kelas saya ya. Jadi saya yakin teman-teman juga banyak pertanyaan karena senang. Jadi kita berikan applause juga ke bapak-bapak sekalian. Ayo teman-teman. Ya. Okay. Thank you teman-teman semua. Terima kasih banyak Pak. Saya dari Petra mewakili teknik industri. Di kelas saya mengucap syukur karena meskipun segala keterbatasan ini masih bisa kita bertemu meskipun secara virtual, dan juga belajar first hand experience dari PT Spill sendiri. Semoga makin sukses, makin berkembang Pak. Saya yakin sudah besar sekali sih. Dulu saya juga kalau ngirim barang ke Indonesia Timur ya pasti pakainya Spill ya, kalau domestik. Thank you. Oke. Terima kasih Pak Febrian, Pak Relly, Pak Kurniadi. Selamat siang. Ya, sama-sama Bu Nova. Terima kasih Bu. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Yuk, makasih Pak. Makasih Bu. Makasih Pak. Makasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.